sudah bangun. Minamlah. Aku harus ke kantor. Kamu baik-baik di rumah. Jangan makan sembarangan lagi. Aku bukan anak kecil lagi. Aku pergi. Sayang, ini beberapa properti atas nama keluarga. Ini hadiah perkenalan dari Mama untukmu. Aku pernah lihat orang memberi hadiah rumah, tapi baru kali ini lihat yang memberinya setumpuk begini. Ini villa di tengah dan pemandangan malamnya indah sekali. Dari sini bisa melihat seluruh kota. Yang ini rumah perkebunan. Sangat cocok untuk liburan. Ma, Waktunya terlalu mendadak. Mama tidak sempat menyiapkan yang lain. Jangan diambil hadiah. Ma, ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini belum seberapa. Kamu sekarang menantu keluarga Huo. Setengah dari kekayaan keluarga Huo adalah milikmu. Rumahku dan Yan Chuan yang sekarang sudah sangat nyaman. Tidak mau rumah? Baiklah. Kalau tidak ada rumah yang kamu suka, pasti ada mobil yang kamu suka, kan? Aku dan Yan Chuan belum perlu ganti mobil sekarang. Sayang, Mama yang kurang pertimbangan. Tapi keluarga Huo selain punya banyak uang, tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Jangan diambil hadiah. Ma, aku merasakan ketulusan Mama, terima kasih. Sayang, seharusnya Mama yang berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, Yan Chuan tidak akan mau pulang. Hubungan kami sebagai ibu dan anak juga tidak akan seharmonis ini. Dia itu hanya dingin di luar, tapi hatinya hangat. Hanya kamu yang bisa mengatasinya. Loh, Yan Chuan mana? Kemana anak itu? Nyonya, ada urusan mendadak di perusahaan. Tuan Muda, langsung pergi tanpa sarapan. Bagaimana bisa dia tidak makan, padahal lambungnya itu lemah? Lambungnya lemah? Sudahlah, dia sudah dewasa, biarkan saja dia. Ma, kebetulan malam ini aku senggang. Biar aku yang antarkan makanan untuknya. Bagus, bagus. Yan Chuan memilikimu adalah keberuntungannya. Gimana rasanya? Sudah kuduga masakanku tidak enak. Sebaiknya jangan dimakan lagi. Nanti perutmu sakit. Siapa bilang tidak enak? Aku suka. Presdirio. Nona dari grup Sao mengajak Anda makan malam ini. Tolak sinyonya. Putri Presdirkin, Nona Kin, mengajak Anda ke pameran akhir pekan ini. Oh ya, lalu Nona Sarina dari luar negeri juga menanyakan kapan Anda ada waktu. Dia ingin mengajak Anda jadi pasangannya. Ada lagi, Nona Li Nona Gao. Kamu sudah bosan hidup? Bukan begitu Presdir Huo. Masalahnya, di mata publik Anda masih lajang. Anda terlalu populer sih. Masalah sepele begini saja tidak bisa kau atasi. Kamu tidak usah jadi asistenku lagi. Jangan marah begitu. Dia kan cuma melaporkan pekerjaan. Kalau begitu, bagaimana kalau kau memberiku status yang jelas? Iya. TAPI. Apa mengumumkannya tiba-tiba akan berdampak buruk baginya? Aku pikirkan lagi. Nona Li apalagi, Nona Gao? Masalahnya status Anda di publik masih lajang. Anda itu terlalu populer. Kak, yakin Presdir Huo tidak akan menghabisiku kalau aku bilang begitu? Baiklah, aku mengerti. Sudah dulu ya, aku lihat nyonya muda datang.
Kamu siapa? Aku datang mengantar makan siang spesial untuk Kak Yan Chuan. Tolong antarkan aku. Dia sudah makan. Hanya karena kau bilang dia sudah makan, memangnya benar? Kamu siapanya dia? Kalau tidak mau mengantar, menyingkir. Jangan ganggu waktu berduaan aku dengan Kak Yan Chuan. Adik kecil. Kamu mau apa? Sepertinya, dia tidak bisa makan bersama. Karena aku dan dia adalah pasangan suami istri yang sah. Kau bilang begitu, lalu aku harus percaya? Mana surat nikahnya? Aku. Fei Fei. Fei Fei. Kak Yan Chuan. Kenapa kamu kemari? Aku dengar kamu sudah menikahkan, jadi aku datang menemui kakak ipar. Kakak ipar. Halo kakak ipar, aku Chen Fei Fei adiknya Chen Xingzhe. Hari ini aku datang khusus untuk menemuimu kak ipar. Kamu cemburu ya barusan. Aku kan tidak tahu dia adiknya Presdirjen. Aku senang sekali. Presdir Ryugawa. CEO cantik grup Xiao. Bertemu diam-diam dengan banyak pria di malam hari. Bersikap mesra. Modal 2 foto saja sudah menyebar rumor. Media sekarang benar-benar suka mengada-ada. Popularitas opini publik ini meningkat pesat. Harga saham grup Xiao berfluktuasi tajam. Tuan Huo masalah ini sepertinya sengaja ditujukan pada Nona Si. Tenang MA. Kali ini aku jamin nama si Sheng hancur. Bagus, kerja bagus. Penyebaran opini publik terlalu cepat. Kita harus cepat cari cara. Grup Xiao adalah jerih payah ayah. Aku tak akan membiarkan fitnah keji merusaknya. Caranya ada. Tergantung kamu mau atau tidak. Halo Ma. Nak, berita di internet itu ada apa? MA jangan salah paham itu. Tidak perlu menjelaskan. Aku hanya khawatir kamu terpengaruh opininya. Sekarang juga akan kusuruh media-media itu minta maaf padamu. Tidak perlu. Aku dan Yan Chuan sudah menemukan solusinya. Bagus, tapi kalau berita itu benar juga bagus. Biar si Yan Chuan itu merasa sedikit terancam. Solusi apa yang tadi kamu bilang? Halo, saya reporter dari Kyoto Evening News. Kabar anginnya, Presiden Direktur Grup Xiao Nona Si Sheng adalah istri dari Huo Yan Chuan dari Grup Huo. Apakah itu benar? Ada yang membocorkan Nona Si Sheng diam-diam bertemu dengan banyak pria. Apa ini benar? Presdir Huo, apa Anda masih berhubungan dengan Nona Si setelah menikah? Apa Nyonya Huo tahu tentang Nona Si? Laporan kalian semua terdengar sangat meyakinkan. Tapi apa kalian tahu siapa Nyonya Huo? Keluarga Huo tidak pernah mengumumkan tunangan. Bagaimana kami bisa tahu? Hari ini saya mengundang kalian semua untuk sebuah pengumuman. Tuan Yu Yongxuan dan Nona Si Sheng Telah resmi menikah beberapa hari yang lalu. Jadi Nona Si adalah pertanyaan. Apa Nyonya Huo tahu tentang Nona? Itu murni omong kosong. Tapi, mengenai Nona Si Sheng yang bertemu dengan banyak pria, ada bukti fotonya. Maksudmu foto-foto buatan AI ini? Perusahaan saya telah mengumpulkan bukti. Kami pastikan akan menuntut penyebar rumor ke pengadilan. Lagi pula, mana mungkin dia mengabaikan suami seperti Presdir Huo dan malah pergi bertemu pria lain. Menurut kalian itu mungkin? Benar, pria sehebat Presdir Huo. Mana ada pria lain yang bisa menarik perhatian Nona Si? Betul sekali. Tuan Yu Yongxuan dan Nona Si Sheng Telah resmi menikah beberapa hari yang lalu. Baguslah kalau diumumkan. Baguslah kalau diumumkan. Xiai Wei, sini lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mana ku tahu si Sheng menikah dengan Huo Yan Chuan.
Kalau saham perusahaan tidak bisa kembali, kita akan hidup miskin seumur hidup. Jika begitu, maka kita hancur bersama saja. Salam Nyonya Huo. Kak Zhang Yuan benar menyuruh kita membantu. Lihat Tuan Huo jadi punya status resmi Kak. Enak? Kamu makan juga ya? Baik. Presdir Huo yang Anda minta saya selidiki sudah ada hasilnya. Presdir Huo. Sheng, aku ada rapat sebentar lagi. Aku minta sopir mengantarmu pulang dulu. Baik. Eyo. Kalau begitu aku pulang ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Cepat-cepat. Gadis sialan itu kabur. Tuan Yu. Tuan Yu. Wah, kebetulan sekali ya. Kebetulan, kalian berdua menguntit istri dan berniat menculiknya. Semuanya terekam jelas di CCTV. Itu juga kebetulan? Oh Tuan Yu. Kami tidak bermaksud apa-apa pada Sheng. Kami hanya ingin menakut-nakutinya. Betul-betul. Lupa apa yang kukatakan terakhir kali? Tidak lupa. Tuan Huo ampuni kami. Tuan Yu, ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Kamu sudah pulang ya? Aku sudah masak. Ayo kita makan bersama. Sengaja menungguku? Tanganmu terluka kenapa? Bukan apa coke. Lalu kenapa berdarah? Sheng. Ada sesuatu yang kurasa harus kukatakan padamu. Ini hasil penyelidikan dari Ming Cheng. Hemenku, ternyata diam-diam mengikutiku. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka dendam padamu karena kau berhasil mengambil kembali saham itu. Dan berniat menculikmu untuk balas dendam. Kilyargaku sudah menghidupi keluarga mereka bertahun-tahun. Semua kebutuhan hidup mereka, kami yang tanggung. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik. Tapi dia malah ingin membunuhku? Mereka jauh lebih jahat dari yang kau bayangkan. Kau tahu hal lain, kan? Geradahuaku. Mereka bukan hanya ingin mencelakai, tapi juga pembunuh orang tua. Aku sudah menyuruh orang menangkap mereka. Bagaimana cara menghukum mereka? Terserah pada... Hei, Tuan Huo, ampuni saya, saya tak akan berani lagi. Sheng, cepat selamatkan kami, Sheng. Paman hanya hilaf. Paman tak sengaja ingin mencelakaimu. Benar Sheng. Ayah dan ibumu sudah tiada. Hanya kami berdua, keluargamu di dunia ini. Lepaskan kami kali ini. Melepaskan kalian? Lalu siapa yang akan melepaskan orang tuaku? Aku tahu orang tuamu sudah tiada. Kamu pasti sangat sedih. Tapi orang yang sudah mati takkan bisa hidup lagi. Yang terpenting itu orang yang masih hidup, kan? Iya benar.
Beraninya kalian membunuh orang tuaku, lalu datang memohon belas kasihan? Aku. Sheng, apa yang kamu bicarakan? YK. Sheng, jangan bicara sembarangan. Oran Tuamu. Mereka meninggal karena kecelakaan murni. Keselekan. Lihat sendiri. Apa ini? Ini. Shisheng. Hanya dengan benda ini, kau takkan bisa menuntut kami. Apapun yang kalian inginkan, orang tuaku selalu memberikannya. Apalagi yang tidak kalian syukuri, kenapa kalian membunuh mereka? Tidak cukup. Jauh dari cukup. Yang kuinginkan adalah seluruh harta keluarga. Hahaha, seluruhnya. Pam. Si Sheng, kalau kamu punya bukti, tangkap saja aku. Kalau kamu tidak punya, Kalo bejitu serakan semua saamu. kami bisa mempertimbangkan untuk tidak menuntutmu atas pencemaran nama baik. Benar. Kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa? Kalau kau bisa, untuk apa buang-buang waktu bicara dengan kami? Kokalion. Apa-apaan ini? Kalian terlibat 2 kasus pembunuhan. Ikut kami. Bukan. Bukan aku. Semua karena dia hanya mengarang. Kata-kata itu, simpan saja ucapan kalian untuk di dalam nat. Ko Ashi. Le pascan aku. Jangan sentuh aku. Ini semua ulahnya, semua karena dia. Ko matilako. Apa yang kau bicarakan? Omong kau. Le pascan aku. Kamu baik-baik saja. Semua sudah beres. Semua buktinya sudah kuserahkan kepada pihak berwenang. Zhang Liong dan Shenzhen akan menerima hukuman setimpal. Arwah ayah dan ibuku akhirnya bisa tenang. Terima kasih. Orang tuaku sudah ditangkap. Tenang saja, ada aku di sini. Mingzhe, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Sekarang aku hanya punya kamu. Kamu tidak akan meninggalkanku kan? Tentu saja tidak. Zayang. Sheng, aku sudah lama menunggumu. Sedang apa kamu di sini? Ada yang ingin ku bicarakan. Aku tak punya urusan apapun dengan. Sheng, ayo kita balikan. Aku. Lepaskan aku. Dulu Cai Wei yang menggodaku. Aku hanya hilaf. Kau tahu, hatiku ini hanya mencintai. Apa urusannya denganku? Aku sudah menikah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu sama sekali tak mencintai Huo Yanchuan. Kamu dipaksa. Kamu hanya mencintaiku, benar kan? Sheng, jangan konyol lagi. Ayo kita balikan. Dasar kau sampah. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Si Sheng jangan tak tahu diuntung. Sheshang kamu. Jangan takut aku di sini. Kukira siapa? Ternyata si pecundang. Dia yang melakukannya. Huo Yanchuan, si Sheng sama sekali tidak mencintaimu. Cepat lepaskan dia. Jangan asal bicara. Berbalik, jangan lihat ke belakang. Haha Huo Yanchuan, wanita bekasanku saja. Kamu perlakukan seperti harta karun. Jangan lihat. Sudah. Jangan dilihat, nanti mimpi buruk. Huo Yanchuan, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Kenapa harus berebut denganku untuk mendapatkan si Sheng? Bagiku, Sheng adalah harta tak ternilai yang tak tergantikan. Aku bisa pergi. Heitai. Kikiku Kezamutan.
Tanganmu terluka. Aku ambil obat dulu. Di mana kartu pelajar? Kamu ingat terakhir kali menaruhnya di mana? Sepertinya tadi waktu makan masih ada. Aku cari dulu. Aduh, sudah mau terlambat. Itu kan cuma kartu pelajar. Nanti bisa buat yang baru. Loh, ini kan kartu pelajarku. Kok bisa ada di sini? Obatnya sudah ketemu. Ada APA. Ini. Kamu mau bertanya soal kartu pelajarku ini? Dulu aku ingin mengembalikannya padamu, tapi kau sudah membuat yang baru. Jadi aku simpan kartu yang sudah tidak terpakai ini. Tapi ini kan bukan barang berharga. Kenapa kamu menyimpannya sampai sekarang? Menurutmu kenapa? Bagiku, segala sesuatu yang berhubungan denganmu itu sangat penting. Ternyata sudah sejak lama dia. Kalau begitu, saat aku membatalkan pertunangan kita dulu. Kamu pasti sedih sekali ya. Karena itu, sekarang aku sangat menyesal. Menyesal? Kalau kamu menyesal menikah denganku, kita bisa kapan saja. Karena itu, dulu aku sangat menyesal. Telah melepaskanmu begitu saja. Kupikir menghormati pilihanmu adalah hal terbaik untuk. Barulah aku mengerti. Cinta harus diperjuangkan dan direbut. Obati aku. Pergi. Dasar Huo, tanganmu berat juga ya. Sayang akhirnya kamu datang. Kamu nggak tahu aku hampir dipukuli sampai mati oleh Huo Yanchuan. Kenapa kamu menemui si Sheng? Aku tidak mencarinya. Kalau bukan kamu yang mencarinya, kenapa bisa ada di grup stand dipukuli lagi oleh Huo Yanchuan? Si Sheng yang mencariku. Dia mencarimu. Iya, si Sheng memaksa ingin bertemu denganku. 2 tahun lalu, dia sudah tergila-gila padaku. Bahkan demi aku, dia membatalkan pertunangannya dengan Huo Yanchuan. Dia pasti belum bisa melupakanku. Dia mau bertemu dan kamu langsung menemuinya. Jangan-jangan kamu juga masih mengharapkannya. Mana mungkin, sayang. Aku menemuinya untuk memperingatkannya agar jangan bermimpi. Aku, Fu Mingze, hanya mencintaimu seorang, si Cai Wei. Terima kasih, Shi Kewei. Kakak sepupu kau kaget melihatku. Longkar sekali kau memanggilku kakak sepupu. Kau sendiri tidak merasa jijik. Jangan kasar begitu bicaramu. Aku kesini hanya ingin bernostalgia. Setelah semua kekacauan itu orang tuaku dipenjara.
Kau masih menjadi nona keluarga Si, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Sudah selesai bicara. Kakak sepupu, mengingat hubungan kita dulu. Ayo kita berdamai. Aku tahu kau membenci orang tuaku. Mereka juga sudah mendapatkan balasan yang setimpal, biarkan yang lalu berlalu. Tiba-tiba ingin minum jus. Bukankah dulu kau tidak suka jus? Minum air lebih sehat. Minum air saja. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kakak sepupu tidak peduli apapun yang terjadi dulu. Di keluarga Si hanya tersisa kita berdua. Apa kita harus terus bertengkar sampai mati? Kalau kau masih menganggapku adik, minumlah ini. Sudah cukup sandiwaramu. Kakak, apa maksudmu? Obat apa yang kau taruh di air ini? Perlu kuperiksakan. Aku tidak tahu apa maksudmu. Aku hanya ingin berdamai denganmu. Sepertinya lebih baik aku periksakan sendiri. Hei Jiangyan. Lagi-lagi pakai obat. Lagi-lagi drama kakak beradik. Sebenarnya maumu apa? Siapa suruh kau menjanjikan barangku? Aku menginginkan barangmu. Si Sheng, kau sudah menang. Semua milik keluarga Si sudah menjadi milikmu. Dan kau sudah menikah dengan Huo Yanchuan. Kenapa kau masih mau merebut Fu Mingzhe dariku? Kenapa satu-satunya milikku juga mau kau rebut? Kau bilang aku mau merebut Fu Mingzhe dari... Bukankah begitu? Dulu kau begitu mencintai Mingzhe. Wajar kalau kau belum bisa melupakannya. Tapi kau harus mengerti, dia sudah bukan milikmu lagi. Si Cai Wei, kau sudah gila ya. Kau tidak mengaku juga tidak apa. Asal kau berjanji padaku, tidak akan menemui Mingzhe lagi. Aku bisa anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, memangnya kenapa? Jika Huo Yanchuan tahu, kau masih belum bisa move on dari mantanmu dan bertemu diam-diam, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa keluarga Huo masih mau menerimamu? Shi Kewei, jangan samakan semua orang dengan diri. Suka menganggap sampah sebagai harta. Jangankan mengajaknya bertemu, apalagi merebutnya. Melihatnya saja aku jijik. Oh ya, sekarang juga aku akan menemui Huo Yanchuan. Kita lihat dia akan percaya padamu atau padaku. Kau mau mencari siapa? Yanchuan. Ada apa? Dia mau memberiku obat. Tapi keburu ketahuan. Lalu dia emosi tidak terkendali. Huo Yanchuan. Istrimu menggoda pacarku, kau diam saja. Jangan bicara sembarangan. Sembarangan bukankah kemarin kau yang mengajak Mingzhe bertemu? Kau wanita bersuami mengajak mantan bertemu. Kau masih berani bicara. Kau masih belum bisa move on dari Mingzhe kan? Apa Fu Mingzhe yang bilang begitu padamu? Kenapa kau takut? Tidak masuk akal. Kalau terus di sini aku jadi tidak nafsu makan. Bagaimana kalau kita pindah? Huo Yanchuan, kau hanya akan diam melihat istrimu selingkuh. Kau diam saja melihat istrimu selingkuh di depan matamu. Shi Cewi ini benar-benar keterlaluan. Apa katamu? Kau Tuan Huyang Termat. Hanya diam saja melihat istrimu dengan pria lain. Main serong di belakang. Si Cai Wei, dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah mengajak Fu Mingzhe bertemu. Dialah yang menggangguku kemarin. Ada Huo Yanchuan. Jelas saja kau tidak mau mengaku. Malas aku meladenimu. Ayo pergi. Jangan harap bisa pergi sebelum masalah ini jelas. Sebenarnya apa? Kau tidak mau mengakukan. Mingzhe sebentar lagi sampai. Berani kau berhadapan langsung dengannya. Jangan sampai kau menyesal. Dia panik kan, kalian lihat sendiri. Kalau bukan karena dia bersalah, kenapa takut dihadapkan langsung? Lagi pula sekarang tidak terlalu lapar. Lebih baik kita tonton pertunjukan badut ini saja. Semua terserah Nyonya Huo. Sayang kau mencariku. Mingzhe Sipat katakan pada Huo Yanchuan. Kemarin si Sheng yang mengajakmu bertemu kan? Aku. Bicara dong. Ini di depan banyak orang. Nggak akan ada yang berani macam-macam padamu. Ia katakan saja yang sebenarnya. Ceritakan semua yang terjadi kemarin.
Cai Wei, gimana kalau lupakan saja masalah ini? Kita nggak usah cari masalah dengannya. Fu Mingzhe, mukamu sudah bonyok kayak kepala babi begitu, masih saja membela dia. Cepat katakan yang sebenarnya. Banyak yang lihat, sudah jangan bikin ribut. Apa yang kamu khawatirkan? Selama aku mati-matian tidak mengaku, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Sepertinya ada yang tidak berani bicara. Tuan Huo. Aku diam tadi karena masih menjaga mukamu. Dulu Zheng Sheng membatalkan pernikahan denganmu itu demi aku. Kamu harusnya tahu betapa dia mencintaiku. Aku janji tidak akan menghubunginya lagi. Coba katakan sekali lagi. Tuan Hua, Mingzhe hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu mau pakai kekuasaanmu untuk menindas kami orang kecil? Lelekan. Jelas-jelas kemarin dia yang menggangguku, lalu ketahuan suamiku, dan dihajar habis-habisan. Sheng akui saja, kamu itu masih saja mengharapkan Mingzhe. Asal kamu janji padaku, tidak akan menemui Mingzhe lagi. Kali ini aku bisa memaafkanmu. Benar-benar seperti kodok jelek, tidak menggigit tapi menjijikan. Terserah kalian mau gila-gilaan atau bikin ribut, aku tidak sudi meladeni kalian. Aku lapar banget, ayo kita makan. Ayo. Jangan pikir masalah ini selesai hanya karena kamu tidak mengaku. Aku punya bukti. Aku sudah minta orang mengambil rekaman CCTV kemarin. Sebentar lagi akan dikirim padaku. Tidak mungkin. Kamu masih punya videonya. Kenapa takut? Data CCTV bisa disimpan selama sebulan. Bagaimana cara kamu menggoda Mingzhe? Semuanya terekam jelas di CCTV. Kai Wei. Sudahlah, lupakan saja masalah ini. Kalau bikin ribut di izini, kan memalukan. Diam kamu. Hari ini bayar semua orang lihat. Seperti apa sifat asli si Sheng? Si Cai Wei ini kamu sendiri yang cari masalah. Wah, panik ya. Makin kamu panik makin membuktikan tindakanku benar. Kalau sekarang kamu minta maaf dengan tulus, perlutat memohon padaku. Mungkin akan kupertimbangkan untuk tidak menyebarkan videonya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak kamu lihat dulu saja? Tidak perlu lihat pasti kamu yang. Apa tidak mungkin? Kok bisa begini? Faktanya sudah ada di depan mata. Masih tidak mau percaya? Tidak. Mingzhe tidak mungkin membohongiku. Belum tentu. Tuan dan Nyonya Yu. Apa maksud Anda bilang tentu? Ini data lengkap Fu Mingzhe. Baca dulu baru bicara. Selama berpacaran denganmu, dia juga bekerja sebagai model pria di klub. Dan bermain di antara banyak tante kaya. Orang seperti dia, kamu bilang dia tidak akan membohongi. Fu Mingzhe. Ini tidak benar kan? Sayang, dengarkan penjelasanku. Si Kai Wei, kamu gila. Kamu yang gila. Sudah punya aku kamu masih tidak puas. Masih mau menjual diri dan menjilat tante-tante kaya itu. Memangnya kenapa? Mereka muda dan cantik. Keluargamu sudah bangkrut. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku juga harus tahan omelanmu. Aku sudah muak sama kamu. Astaga. Kamu berani memukulku, putus. Putus ya putus. Kamu pikir aku butuh kamu, hah? Aku jarang sekali memukul wanita. Tuan Yu, bagaimana dengan mereka berdua? Menurutmu? Ini negara hukum. Serahkan saja pada hukum. Baik, semua terserah Nyonya Huo. Maaf ya, hari ini ulang tahunmu. Tadinya aku mau mentraktirmu makan enak. Tak disangka malah jadi begini. Rencananya dirusak oleh si Cai Wei. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Ada di buku nikah kita. Bisa diingat oleh Nyonya Huo. Berarti ulang tahunku ini tidak sia-sia. Mana bisa begitu? Aku belum memberimu hadiah ulang tahun. Kalau begitu apa kamu senang? Tentu saja senang.
Orang jahat akhirnya dapat balasannya. Melihat Xing Shengku bahagia, itu hadiah ulang tahun terbaik untukku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja tahu. Aku sudah siap. Tuan Huo. Baiklah, baiklah. Aku sudah sampai di depan. Kenapa buru-buru memanggilku ke sini? Ada APA. Hal yang sangat penting. Sepenting A. Kamu mau mentransfer semua asetmu padaku. Kamu gila. Sudah dari dulu ingin kuberikan padamu, tapi dulu aku takut kamu kaget. Kita sudah menikah, diriku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Yang ingin kuberikan padamu adalah cinta tanpa syarat. Aku janji, saat ini, aku lebih sadar dari kapanpun. Ini uang yang sangat banyak. Kamu tidak takut aku kabur? Ada atau tidaknya kamu di sisiku. Aku selalu berharap kamu baik-baik saja. Asalkan kamu bahagia, kamu boleh pergi kapanpun. Jangan bicara omong kosong. Aku dan bayi kita akan selalu menemani. Pai. Selamat Tuan Hu. Kamu akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Hahaha.